diri saya ini masih dirawat sama orang tua, tidak bisa sendiri, tidak bisa ngapa-ngapain, dan semua tergantung sama orang tua. Mana saya dituduh memperkosa dengan keadaan fisik saya kayak gini, gitu Pak. Ada pertemuan dengan Mabes Polri bahwa kami juga menyampaikan kemungkinan ada korban bertambah, yang dimana update hari ini adalah sekitar 10 korban. Berarti korban yang Anda dampingi itu sempat visum ya setelah melakukan pelaporan di 7 Oktober lalu? Bahwa di situ di visum ditunjukkan bahwa benar ada penetrasi, ada terjadi yaitu ruda paksa. Betul ya? Yang di framing di media-media itu bahwa si pelaku tidak bisa memakai baju, tidak bisa memakai celana, itu salah. Karena yang informasi yang kami dapatkan itu adalah si pelaku bisa memakai motor, padahal si pelaku menyampaikan tidak bisa memakai motor. Tapi ada motor yang dimiliki oleh pelaku. Saat pertama kali mendapatkan berita bahwa ada dugaan, waktu itu istilah kita adalah yang ada di berbagai pemberitaan, termasuk juga postingan banyak orang di media sosial masih menggunakan istilah pemerkosaan. Belakangan diklarifikasi oleh penyidik dari Polda NTB, Nusa Tenggara Barat, bahwa ini adalah dugaan pelecehan. Meskipun demikian, yang muncul di benak kita ketika pertama kali mendapatkan berita mengenai dugaan sekarang sudah adalah pelecehan. Kok bisa? Karena dalam hal ini tersangka adalah seorang penyandang disabilitas, kita mempertanyakan kemampuan dia atau kapabilitas dia untuk melakukan dugaan tindak pidana yang ia lakukan. Meskipun belakangan, mungkin Anda sudah nonton di kanal kami, pakar psikologi forensik atau psikolog forensik Reza Indragiri mengatakan ya bisa jadi sih sebenarnya penyandang disabilitas juga punya siasat psikologi. Saya ingin memperdalam ini, sebenarnya saya ingin mengajak Anda untuk ngobrol dengan korban, tapi saya hubungi para pendampingnya, dan para pendampingnya menjawab bahwa kondisi psikologi korban saat ini tidak memungkinkan ia untuk bicara langsung dengan kita semua, dan kita bisa mengerti itu, sehingga hari ini sudah bergabung secara virtual bersama saya ada Mas Andre Saputra. Mas Andre, makasih sudah join secara virtual dan bisa ngobrol dengan saya, dengan Christian dari Jakarta, Mas. Ya, gimana Pak? Ya, makasih Mas Andre ya. Mas Andre mungkin bisa sebelum tadi menjawab pertanyaan semua orang, mungkin Mas Andre sudah banyak yang nanya tadi yang soal kok bisa seorang penyandang disabilitas, versi korban sendiri seperti apa kejadiannya, nanti itu pertanyaan nomor 2, tapi mungkin kami ingin tahu saat ini adalah bagaimana kondisi korban Mas saat ini. Di tengah, kan ia diduga mengalami kekerasan. Belum lagi saat ini pasti di media sosial pasti baca tuh ya komen-komen netizen di media sosial yang mempertanyakan soal dugaan ini karena tersangkanya adalah seorang difabel yang kemudian kami semua seperti pertanyaan saya tadi, mungkin nggak dia melakukan? Bagi sebagian besar jadi ragu, Mas. Baik, terima kasih. Untuk terkait kasus yang sedang viral hari ini, Mbak, yang publish di media nasional maupun lokal, yang dimana untuk terkait spesifik kondisi dari korban sendiri yang saat ini melihat di media-media yang sekarang yang sedang viral, karena hal itu kondisi korban sekarang sangat ketakutan, psikologis korban terganggu, trauma dan takut si korban, sehingga media-media yang korban miliki itu di-off semua, Mbak, di stop semua, karena korban menyampaikan kepada kami tim pendamping bahwa kenapa orang-orang yang di luar sana atau masyarakat luas tidak percaya dengan apa yang saya atau korban katakan di keterangannya kepada Polda NTB. Nah, sampai segitunya korban, sehingga korban trauma. Karena itu Mbak, yang kemudian kalau kita menilik ke belakang, melihat bagaimana kronologi yang disampaikan versi pelaku itu dari versi korban itu berbanding terbalik, Mbak. Berbanding terbalik 100% lah istilahnya. Apa yang diberikan oleh pelaku di media. Gitu. Kalau dari keterangan korban yang kami dapatkan, dari tim pendamping mendapatkan bahwa itu terjadi memang tanggal 7 Oktober tahun 2024, yang dimana korban pada waktu itu pada sekitar pukul 8 pagi berkunjung ke Taman Udayana jam 8 pagi.
korban berkunjung dengan tujuan untuk membuat video di sana, Mbak. Video untuk diekspos ke media sosialnya. Tiba-tiba berselang beberapa waktu, korban tiba-tiba dihampiri oleh si pelaku, si Agus disabilitas ini. Tiba-tiba dihampiri oleh si pelaku, kemudian memperkenalkan diri kepada korban. Setelah memperkenalkan diri, nama saya adalah IWS. Kemudian saya berkuliah di Universitas A dan bla bla bla. Kemudian berselang beberapa waktu bahwa pelaku meminta korban untuk melihat ke arah utara, bahwa di arah utara itu ada sepasang muda-mudi yang melakukan tindakan. Nah, ketika korban melihat ke arah utara, spontan korban menangis pada waktu itu. Kenapa korban menangis? Karena korban mengingat hal yang serupa terjadi di masa lalunya, kayak gitu. Nah, ketika korban menangis, pelaku mencoba untuk mengambil simpati korban atau menenangkan korban secara emosional, sehingga korban nggak lagi menangis. Singkat cerita, diajaklah ke belakang teras Udayana, beberapa meter dari Taman Udayana. Diajak ke teras Udayana untuk menenangkan korban. Alasannya pelaku kayak gitu. Di dalam mereka berjalan ke arah teras Udayana, pada saat berjalan itu pelaku mencoba mengorek-orek atau mengulik-ulik atau mempertanyakan terkait masa lalu korban. Kenapa dia bisa menangis ketika melihat kejadian di arah utara itu? Pelaku menanyakan hal itu, kemudian sampai sedetailnya dengan menduga-duga pelaku bahwa benar kamu memiliki masa lalu dengan mantanmu seperti yang kamu lihat di sebelah utara. Nah, kayak gitu. Kemudian berjalan, sesampainya di belakang teras Udayana, pelaku di sana pelaku melakukan ancaman dan intimidasi pada saat di belakang teras Udayana. Kira-kira katanya begini, Mbak. Karena saya sudah mengetahui masa lalu, apa yang tadi yang diduga-duga oleh pelaku, disampaikan begitu kepada korban, maka kamu sudah terikat dengan saya dan kamu tidak bisa kemana-mana. Kira-kira begitu kata pelaku. Kemudian si korban mulai takut karena di awal korban berpikir bahwa kenapa kok pelaku ini bisa tahu terkait pribadi dan masa lalu saya dengan cara menduga-duga tadi. Nah, karena korban sudah spontan mengatakan iya dalam arti menyetujui terkait dugaan-dugaan yang disampaikan oleh pelaku tadi terkait masa lalunya. Nah, hal itulah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengambil kesempatan momen itu untuk mencairkan suasana, kemudian membuat emosional korban itu agak down dengan ancaman-ancaman yang dilontarkan tadi, kayak gitu. Kemudian ada kata-kata yang keluar sangat menarik, bahwa pelaku bilang karena kamu memiliki masa lalu dan dosa-dosa sebelumnya, maka kamu harus disucikan atau mandi junub dengan saya. Kata pelaku seperti itu. Kemudian korban menjawab, kenapa saya harus mandi junub? Kenapa saya harus mensucikan diri? Kenapa saya harus bertobat dengan kamu? Karena kan saya bisa bertobat sendiri, nggak perlu bertobat dengan bantuan orang lain. Dan pada saat waktu itu, korban sedang berpuasa. Itu yang disampaikan oleh korban. Tetapi pelaku menyampaikan dengan perkataan ancaman tadi, Mbak, bahwa kamu sudah terikat dengan saya, kamu tidak bisa kemana-mana. Apabila kamu menolak apa yang saya perintahkan kepada kamu, apa yang saya suruhkan kepada kamu, maka saya akan laporkan kepada orang tuamu, kayak gitu. Sekarang pertanyaannya, kok baru kan ini mereka nggak saling mengenal sebelumnya kan, Pak? Nggak saling mengenal. Dia tiba-tiba saling mengenal itu di tempat. Pertanyaannya yang muncul di media, kenapa korban percaya langsung kepada pelaku terkait apakah pelaku mengetahui background atau orang tua korban gitu. Nah, karena ancaman-ancaman yang tadi, pelaku tidak korban tidak bisa berpikir jernih. Karena dengan ancaman-ancaman itu psikologis dan emosional korban terganggu, langsung down, Pak. Nah, itu yang terjadi kepada korban. Kemudian korban diminta untuk mengantarkan pelaku untuk ke tempat penginapan yang namanya Homestay Nans. Homestay Nans di salah satu penginapan di Kota Mataram. Nah, apa yang dipakai oleh korban dan pelaku untuk menuju tempat penginapan yang dipakai oleh pelaku dan korban itu adalah motor si korban. Itu benar adanya.
yang kemudian yang menggonceng si pelaku itu adalah korban sampai ke penginapan atau di homestay itu. Singkat cerita sampai ke homestay, kemudian korban diminta untuk mengeluarkan uangnya sejumlah nominal 50.000 untuk membayar ke resepsionis untuk mengambil kamar gitu, kayak gitu. Nah kemudian setelah korban membayar 50.000, korban berpikir kenapa pihak dari penginapan atau resepsionis tidak berpikiran hal yang bersangka negatif kepada saya dan pelaku. Kenapa saya datang berduaan ke situ tempat itu gitu. Nah korban sampai berpikir begitu karena pihak resepsionis dan pihak homestay itu tidak menanyakan terkait kedatangan mereka. Korban berpikir kemungkinan antara pihak homestay dan penginapan ada kerjasama dengan pelaku atau si Agus ini, kayak gitu. Ada kerjasama. Nah karena hal pikiran seperti itu, korban merasa lebih takut lagi, tidak bisa ngapa-ngapain. Kemudian yang tadi sudah dipesan kamar tadi diambil kunci kamar, kemudian langsung meranjak ke kamar nomor 6. Kamar nomor 6. Pertanyaannya siapa yang membuka pintu kamar? Yang membuka pintu kamar adalah si pelaku. Menggunakan apa? Menggunakan bibir dan giginya. Dia membuka dan menutup pintu. Pada saat itu singkat cerita masuk ke kamar. Pada saat masuk ke kamar, ada intimidasi dan ancaman-ancaman yang dilakukan lagi oleh pelaku. Dan sebelum ke ancaman itu, korban mempertanyakan, kenapa saya dibawa ke tempat ini dan kenapa tempat ini menjadi tempat untuk mensucikan diri saya. Mandi junub tadi yang di awal. Kenapa kita ke tempat ini untuk melakukan hal itu? Kemudian pelaku dengan jawaban yang tetap mengelak atau tidak menggubris si korban, kamu tetap harus mensucikan. Untuk mensucikannya kamu buka pakaian saya. Kamu buka pakaian saya. Kemudian singkat cerita pelaku menolak. Korban menolak hal itu. Nah, sehingga korban ada inisiatif dan ingin berteriak. Seketika itu ingin berteriak untuk supaya karena ketakutannya tadi Mbak, dia ingin berteriak. Kemudian pelaku melakukan ancaman seperti ini. Apabila kamu berteriak, maka akan didengar oleh orang yang di luar kamar. Apabila didengar oleh orang yang di luar kamar, maka kita akan dinikahkan. Begitu kata pelaku kepada korban. Sehingga korban lagi-lagi down emosionalnya atau psikisnya, takut lagi si korban. Karena itu korban nggak berteriak. Dan singkat cerita dibukalah, yang dibukakan memang benar si korban karena unsur ada intimidasi dan ancaman tadi. Dibuka oleh korban pakaian dan celana pelaku. Kemudian yang membukakan pakaian si korban siapa? Pakaian baju dari si korban itu belum terbuka, tapi yang dibuka terlebih dahulu itu adalah korban memakai rok dan legging celana. Nah, rok itu sudah terbuka. Kemudian yang legging celana itu adalah yang membuka bukan si korban, Mbak. Tapi yang membuka itu adalah si pelaku, si Agus ini. Bagaimana cara pelaku membuka legging atau celana si korban? Dia membuka dengan jari kakinya si pelaku ini untuk membuka leggingnya. Pertanyaannya apakah bisa? Memang bisa. Tidak dipungkiri karena si pelaku ini produktif. Yang di-framing di media-media itu bahwa si pelaku tidak bisa memakai baju, tidak bisa memakai celana, itu salah. Karena yang informasi yang kami dapatkan di pendamping itu adalah si pelaku bisa memakai motor, padahal si pelaku menyampaikan tidak bisa memakai motor. Tapi ada motor yang dimiliki oleh pelaku. Kemudian bisa main gamelan atau seni. Itu yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian makan pun bisa. Pakai kaki itu bisa. Itu menunjukkan bahwa si pelaku itu produktif dan aktif begitu. Nah, kembali ke kronologi tadi, sudah dibukakan celana atau legging korban oleh pelaku. Kemudian korban didorong dengan badannya. Jatuhlah korban ke kasur kamar itu. Kemudian pelaku mengarahkan tubuhnya ke tubuh korban, kayak menindih gitu. Kemudian ada gestur penolakan yang dilakukan oleh korban. Misalnya contoh kaki korban itu mengarahkan ke tubuh si pelaku, kayak menolak gitu, gestur penolak. Kemudian
korban memalingkan wajahnya ke arah kanan tangan korban, ke arah tangan kanan korban dipalingkan wajahnya. Kemudian ada hal-hal mistis yang dikemukakan oleh pelaku dalam bahasa agama si pelaku, tentunya bahasa Hindu atau Bali. Kemudian kami tanya tim mendamping, paham tidak dengan apa yang disampaikan oleh pelaku dengan doa-doa tadi? Saya nggak paham. Karena saya nggak paham, oleh karena itu saya membaca ayat kursi beberapa kali untuk melawan mantra-mantra yang disampaikan, yang dikemukakan oleh pelaku. Begitu yang disampaikan keterangan dari korban. Kemudian singkat cerita, sudah selesai melakukan pelecehan dan pembunuhan di dalam kamar itu. Kemudian korban menanyakan hal yang sensitif, apakah cairan dari pelaku itu masuk ke dalam, dikeluarkan di dalam atau di luar. Tapi itu tidak digubris oleh pelaku. Kemudian singkat cerita, korban masuklah ke toilet atau WC untuk membersihkan kelamin si korban. Singkat cerita, kemudian selesai, dipasangkan baju, kembali memakai baju korban dengan pelaku. Kemudian pelaku meminta untuk korban mengantarkan pelaku ke Islamic Center. Nah, Islamic Center ini masih di area Udayana, nggak jauh jaraknya dengan tempat Udayana, begitu. Kemudian korban menolak ajak permintaan dari pelaku untuk mengantarkan pelaku ke taman ke Islamic Center, kayak gitu. Tetapi pelaku kembali melakukan ancaman, memberikan ancaman kepada korban, intimidasi kepada korban dengan mengatakan, apabila kamu tidak menuruti saya, maka saya akan memberitahukan kepada orang tuamu, melaporkan kepada orang tuamu aib-aibmu dan dosa-dosamu yang dahulu. Begitu ada perkataan dari si pelaku. Karena hal itu lagi, korban merasa terintimidasi dan terasa takut lagi psikologisnya. Karena itu korban mengantarkan pelaku ke Islamic Center tadi. Oke, terus ketika Mas Andre cerita tadi bahwa setelah ia berhasil mengenal secara emosional, secara psikologi dengan pertanyaan yang disampaikan oleh tersangka tadi, kemudian kan diminta untuk mengantarkan ke homestay ke sebuah penginapan. Tadi ada dugaan karena korban membaca bahwa resepsionis dengan para petugas di homestay tersebut sudah sepertinya saling kenal, itu dugaan dari korban ya, sudah sepertinya saling kenal. Apakah itu bisa atau sudah dipastikan, sudah didalami oleh tim Mas Andre untuk bisa setidak-tidaknya apakah dari cerita-cerita korban yang lain, karena sudah ada korban yang lain yang Mas sudah membuka juga bahwa mereka juga mengalami hal yang hampir serupa dengan korban, sudah dipastikan itu Mas soal itu? Kalau yang itu kami sudah mendapatkan informasi bahwa kemungkinan besar kenapa dari pihak homestay dan resepsionis tidak mempertanyakan kehadiran korban dan pelaku, karena sebelum-sebelumnya pelaku sering mendatangi homestay itu. Nah, dari pihak Polda atau penyidik sudah memintai keterangan dari pimpinan homestay maupun resepsionis, yang dimana si pelaku dilihat membawa sekitar 9 orang perempuan ke homestay. Jadinya ini sudah hal biasa yang dilakukan oleh pelaku. Homestay itu ya? Begitu. Homestay ya, itu ya? 9 orang. Iya, benar 9 orang. Nah, jadinya mungkin karena kemungkinan itu tidak ada pertanyaan atau dipertanyakan terkait kehadiran mereka ke homestay kayak gitu. Oke, tadi saya ingin meminta penegasan Mas Andre, tadi soal pertanyaan saya ya Mas Andre, bahwa bagaimana mungkin, ini kacamata awam, bagaimana mungkin itu Taman Udayana banyak orang dan kemudian pelaku memilih korban yang Anda dampingi dan bisa memberikan pertanyaan yang langsung mengena secara emosional dan secara psikologi. Itu ada latar belakang yang sudah Anda dapatkan informasi bagaimana tersangka memetakan korbannya dari perspektif atau setidaknya cerita dari korban yang Anda dampingi? Kok bisa tahu masa lalunya? Ya, mungkin ya. Untuk yang terkait masa lalunya tadi, kembali ke yang di awal, memang kondisi pada jam pukul 8 pagi tadi, itu memang agak sepi. Kami sudah tanyakan ke korban, apakah ramai atau tidak, itu sepi memang. Kemudian spontan, ketika kehadiran pelaku itu spontan meminta korban untuk menghadap ke arah utara dan melihat kejadian tersebut. Gitu. Nah, karena kejadian itu kan,
korban merasa mengingat masa lalu dan menangis. Karena korban menangis, pelaku mencoba mengambil perhatian si korban. Jadinya kayak masuk ke wilayah korban kayak gitu dengan mempertanyakan bagaimana kondisi keluarga maupun kenapa kamu bisa menangis seperti itu. Kemudian dengan pertanyaan kemudian setelah itu melakukan praduga atau dugaan-dugaan yang memang menuju kepada bahwa hal itu benar gitu yang dialami oleh si korban. Sehingga yang tadi karena dugaan-dugaan itu korban berpikir kenapa si pelaku bisa tahu kayak gitu. Karena kan sebelumnya nggak saling mengenal mereka. Tapi karena hal itu korban langsung berpikir kok bisa tahu gitu. Karena sudah spontan bilang iya, kemudian mengikuti arahan pelaku di dalam perjalanan itu mereka pelaku menenangkan korban kan dalam perjalanan. Tapi ketika dalam belakang teras Udayana itu korban tidak berekspektasi atau tidak tahu menahu bahwa akan ada terjadinya ancaman di situ ketika di belakang teras Udayana. Karena di belakang teras Udayana pada saat perjalanan kemudian pelaku mengarahkan ke belakang teras Udayana, pelaku mengatakan karena saya sudah tahu dosa-dosa masa lalumu, dibilang oleh pelaku dosa-dosa masa lalumu, maka kamu sudah terikat dengan saya sehingga kamu tidak bisa kemanapun atau kemana-mana atau meninggalkan saya kayak gitu. Gitu kata pelaku kepada korban. Gitu. Sederhananya tersangka mencoba mengatakan bahwa saya sudah tahu kunci apa kartu as kamu, rahasia kamu, maka kamu tidak bisa kemana-mana. Itu kalimat setidaknya gambaran kalimat yang disampaikan oleh tersangka kepada korban ketika itu. Mas Andre tadi Anda menyebut bahwa di satu homestay saja diduga oleh Anda dan juga penyidik di NTB informasi yang Anda dapatkan itu sudah ada 9 perempuan di situ. Anda mungkin bisa cerita bagaimana juga Anda bisa menemukan korban-korban lain. Belakangan Anda bisa mengoreksi saya, belakangan sudah ada informasi bahwa sudah ada atau teridentifikasi 7 korban. 7 korban perempuan, Anda bisa koreksi saya, 7 korban perempuan sudah termasuk dengan korban perempuan yang Anda dampingi dengan tim begitu ya. Itu mungkin Anda bisa cerita secara detail tadi, Mas. Oke, baik. Terlepas dari tadi ya, yang keterangan dari pihak homestay yang 9 tadi, mungkin kemungkinan bisa menjadi lebih dari 9. Dan untuk dari yang kami identifikasi korban, itu untuk informasi terbaru kini, tadi kami udah ada pertemuan dengan Mabes Polri dari pusat, bahwa kami juga menyampaikan kemungkinan ada korban bertambah, yang dimana update hari ini adalah sekitar 10 korban, yang dimana di pagi tadi sudah kami bawa salah satu korban yang menjadi saksi pada kasus ini. Itu satu yang terjadi pada bulan Februari atau Maret tahun 2024. Nah, itu sudah kami temukan. Yang kemudian korban yang lain yang tadi tanggal 28 September tahun 2024, yang kemudian tanggal 1 Oktober tahun 2024 itu menjadi saksi pada kasus si pelapor. Dua orangnya di tanggal 1 Oktober tahun 2024 yang menjadi saksi. Kayak gitu. Kemudian ada korban lain juga yang sedang kami dalami. Yang ini saya sebenarnya jam 2 waktu Indonesia Timur WITA, ini saya akan berkontak dengan korban yang dimana di tanggal 28 September tahun 2024 tadi. Yang sebelumnya korban belum bersedia untuk dimintai keterangan. Sekarang kemungkinan bersedia dimintai keterangan oleh kami. Kemudian yang kami gali informasi bahwa ada video yang beredar di bulan April tahun 2024, di bulan April tahun 2022, video yang beredar di media sosial bahwa ada video yang di dalamnya ada pelaku dan seorang anak perempuan, yang dimana seorang anak perempuan itu tidak berpakaian atau telanjang atau bugil. Nah, itu yang sedang kami gali terkait informasi itu. Yang kemudian ada juga salah satu anak yang lain juga bahwa yang dikeluarkan dari sekolahnya pada saat dia masih usia anak, sekarang sudah dewasa dia. Nah, itu kami sudah kontak dari pihak sekolah. Tim kami sudah mengontak dari pihak sekolah bahwa apakah benar si anak ini ada masalah gitu, karena dia dilarikan oleh si pelaku. Ada waktu rentang seminggu dilarikan sehingga dia tidak sekolah dan tidak pulang ke rumah. Kayak gitu. Ini kejadian tahun berapa, Mas? Kalau yang ini kejadiannya tahun berapa? Kejadiannya ini kami sedang investigasi lagi.
dalami lagi untuk waktunya dan tanggalnya berapa. Nah, itu sudah kami sudah koordinasi dengan orang tua korban, dan orang tua korban bersedia untuk dimintai keterangan terkait hal itu. Kami sudah kontakkan dengan pihak sekolah, kemudian pihak sekolah mengatakan bahwa anak itu sudah dirujuk ke Paramita. Nah, kemudian Karena kami berinisiatif karena kasus yang tadi dia ada indikasi bahwa si korban atau si anak ini hamil, kayak gitu, ada indikasi. Nah, kemudian kami mencari informasi ke Paramita, mengidentifikasi, otomatis ada berkasnya gitu yang sudah oleh di Paramita itu. Nah, itu kami sedang investigasi lagi lebih mendalam. Dan ini sudah benar tadi Pak, info terbaru, ya saya lupa info terbaru. Ini tim kami sudah mengunjungi orang tua korban, dan yang anak ini yang sudah menjadi dewasa sekarang itu bersedia untuk dimintai keterangan. Baru saya ingat kayak gitu. Ya, Mas Andre, kalau dengar cerita Anda, setidaknya pengakuan dari beberapa korban kan, kalau kita tarik setidaknya ya dari pengakuan mereka, berarti sudah ada diduga kejadiannya sejak tahun 2022, bahkan 2022 itu sudah ada video yang beredar, diduga adalah seorang anak di bawah umur dalam kondisi mereka melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Saya tidak bisa menyatakan secara vulgar kalimat itu, tapi saya bisa mengerti gambaran video yang Anda gambarkan tadi. Kemudian bulan Februari 2024, bulan September 2024, bulan Oktober 2024. Itu yang coba Anda gambarkan untuk 10 terduga korban yang saat ini tengah didalami oleh pihak kepolisian. Berarti apakah berarti saat ini tim dari Polda NTB, informasi yang Anda dapatkan, selain tim Anda juga mungkin bergerak paralel, membuka semacam posko aduan gitu untuk bisa meminta para mungkin terduga korban yang mengenal atau pernah mengalami hal yang serupa untuk bisa melaporkan, Mas, jika mereka memang merasa atau memang punya bukti mendapatkan pelecehan seksual dari tersangka saat ini? Itu kami membuka posko pengaduan itu, yang dimana kami tergabung dalam tim koalisi anti seksual NTB yang terdiri dari organisasi komunitas perempuan yang namanya Senyum Puan, yang kemudian ada Lembaga Bantuan Hukum Pusat Bantuan Hukum Mangandar NTB atau PBHM NTB, dan Satgas PPKS Universitas Mataram, beserta PKBI Kota Mataram atau Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Kota Mataram. Nah, dari lembaga-lembaga ini sedang membuat suatu pos pengaduan yang dimana masyarakat di luar sana atau korban-korban yang di luar sana yang tidak berani melapor atau takut melapor kayak gitu, bisa menghubungi lembaga-lembaga ini gitu. Dan kami juga sudah melakukan pengaduan ke Komnas Perempuan serta pengaduan ke lembaga perlindungan saksi dan korban. Berarti Anda dan tim menduga, bahkan saat ini tim dari penyidik Polda NTB menduga akan ada mungkin akan lebih banyak lagi perempuan yang akan membuka dan berani menyampaikan aduan mereka. Oke, Mas, dari setidak-tidaknya 10 orang atau beberapa perempuan yang sudah berhasil Anda temui dengan tim, modus yang mereka sampaikan mungkin Anda bisa gambarkan apakah serupa, sama dengan yang dialami oleh korban yang Anda dampingi saat ini, atau bagaimana, Mas, dari cerita mereka? Modusnya itu hampir sama semua, Mbak. Hampir sama semua. Tidak saling mengenal sebelumnya. Dan ada modus yang sama, misalnya serupa kayak gini. Apakah seorang yang tidak memiliki tangan itu layak untuk kuliah misalnya? Nah, korban menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing emosional si korban, sehingga Agar dia masuk ke mendapat ranah simpati maksudnya. ya simpati tadi. Nah, itu yang dilakukan pelaku. Itu hal serupa di hampir semua korban yang kami identifikasi. Dari tim pendamping menemukan korban-korban lainnya dengan cara ada temannya korban ini adalah sebagai media satu Lombok. Ada salah satu akun media yang kemudian dipost di sosial media bahwa pelaku sebagai melakukan pada si korban. Nah, dengan hal itu pelaku kan ada menyampaikan pelaporan pencemaran nama baik, Mbak, yang sudah beredar. Nah, kemudian ada sehingga pelaku menyampaikan atau membuat video klarifikasi di salah satu media sosial. Dan itu saya lihat di sebuah TikTok kalau tidak salah. Nah, saya mendengar klarifikasi dari pelaku. Kemudian saya membaca kolom komentar. Yang di kolom komentar itu ada yang tweetan dari salah satu akun yang mengatakan bahwa saya dicium tiba-tiba oleh pelaku tanpa seizin saya. Begitu kata salah satu akun. Kemudian saya berinisiatif untuk mengechat atau
menghubungi melalui chat TikTok itu kepada si akun itu. Kemudian tapi tidak dibalas. Malamnya Mbak, malamnya saya ditelepon oleh korban yang lain. Tapi yang menelpon ini adalah pamannya, paman si korban ini. Ditelepon, Mas, saya ada keponakan, ini dia menjadi korbannya si pelaku juga. Itu terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 2024. Modusnya sama, motifnya sama, dan tempat kejadiannya pun sama, di homestay penginapan yang sama. Kayak gitu. Nah, di tanggal 1. Dan kebetulan Pak, menariknya, yang di tanggal 1 yang pamannya nelpon tadi, keponakannya sebagai korban, ternyata korban yang saya chat di media TikTok itu, media sosial itu adalah teman dari si korban yang ini, yang menelpon saya di malam hari itu. Ternyata mereka berteman. Nah, kemudian saya minta ketemu bersama paman dan korban dan bertemu dengan korban yang lain. Singkat cerita, ternyata di mereka yang berteman ini terjadi di tanggal yang sama, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Yang keponakan yang dari paman ini, korban ini, itu terjadi di pagi hari, sedangkan di TikTok yang saya chat ini terjadi di malam hari. Ternyata dia saling berhubungan. Nah, yang terjadi di malam hari itu motifnya sama, Mbak. Ada tipu muslihat dan ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku. Singkat cerita, malam harinya karena di dalam tanggal 1 ini ada unsur pemerasan, Mbak. Pemerasannya itu sampai di korban yang di pagi hari itu menggadaikan motornya sebesar 5 juta ke tempat gadai. Nah, kemudian ketika saya datang ke rumah paman korban dan bertemu dengan korban, hampir korban menggadaikan HP-nya tadi, HP-nya lagi dengan permintaan dari si pelaku. Hampir itu lagi digadaikan ke tempat gadai yang sama. Tapi di tempat gadai itu mengatakan, kenapa kamu bisa menggadaikan barangmu lagi gitu? Jangan dulu deh, kasihan kamu gitu. Begitu kata tempat gadai, sehingga si korban tidak menggadaikan handphonenya lagi kayak gitu. Kemudian singkat cerita, si korbannya pagi hari minta tolong ke temennya yang di malam hari ini, minta tolong antarkan saya bertemu dengan si pelaku. Kemudian untuk memberikan sebuah uang sebesar sekitar 500, karena si pelaku meminta uang 500.000 kalau nggak salah, 500. Kemudian dibantulah oleh temannya itu. Entah dia pakai apa, saya lupa Mbak ya. Kemudian dikasih kepada pelaku, kemudian yang di malam hari ini, singkat ceritanya, pelaku minta tolong untuk diantarkan pulang, Mbak. Diantarkan pulang atau ketemu sama temannya. Bukan ke tempat tempat temannya tinggal itu. Dia menuju ke salah satu sebuah kos, yang kos itu tidak ada hubungannya dengan pelaku dan korban. Artinya ketika sampai ke kos, pelaku meminta kepada korban bahwa minta tolong dong bayar kosnya ini, kita mesen kamar di sini gitu. Ngapain? Pesen aja dulu gitu. Tapi dari pihak kos nggak ada persangka buruk terhadap apa yang dilakukan pada saat di kos itu. Singkat cerita, masuklah ke kamar di dalam itu. Nah, yang di malam hari ini itu terjadi dengan hal yang serupa dengan temannya yang di pagi hari tadi itu di homestay tadi. Tapi ini berbeda nih. Lokasinya di kos, di salah satu kos. Di situ ada paksaan dan ancaman di situ. Tetapi syukurnya di pada saat itu korban melawan dan berteriak dan segala macam sehingga korban bisa keluar. Karena dengan korban berteriak, pelaku takut akan diketahui oleh orang yang di luar, maka pelaku langsung dengan korban keluar berkeliling. Ayo antarkan saya keluar dulu ke sebuah tempat mana gitu. Kemudian dia keluar, ke tempat geprek. Kita makan dulu. Kemudian makan di tempat geprek itu. Tiba-tiba di geprek itu, Mbak, saya dicium tiba-tiba kening saya katanya oleh si pelaku. Kemudian saya risih. Di kejadian itu sekitar jam 12 malam. Kemudian pelaku dan korban pulang. Itu tanggal 1 Oktober. Kemudian ada tanggal yang lain juga, Mbak. Tanggal 28 September tahun 2024.
Hmm. Termasuk pada korban yang Anda dampingi saat ini ya, apa yang kejadian Betul. terakhir ya tanggal berapa Mas? 7 Oktober betul ya? 7 Oktober tahun 2024. 7 Oktober 2024. Modus-modus tadi mengambil simpati dan kemudian apa diiringi atau bersamaan dengan Manipulasi. ancaman. Betul? Ada manipulasi juga. Gimana, Mbak? Oke, manipulasi seperti apa Mas Andre? Ya manipulasi seperti yang tadi masuk ke ranah korban itu, kemudian ada iming-iming, contohnya yang di saksi pagi hari tadi, manipulasi ketika bukan korban, pelaku mencoba memaksa masuk ke kamar kos korban, kemudian pelaku bilang, saya memiliki 1 kilogram emas, saya ingin memberikan kepada kamu dengan syarat kamu mau berhubung dengan saya. Jadi ada manipulasi yang disampaikan oleh pelaku demikian, dan itu serupa semua korban itu yang dilakukan. Oke, ini setidak-tidaknya saya mau ulangi lagi bahwa setidak-tidaknya Anda dapatkan informasi dari beberapa korban yang sudah Anda dan tim ajak bicara. Maksudnya begitu ya? Betul, Mbak. Oke, Mas Andre, apakah Anda juga dan tim sudah mendapatkan gambaran bagaimana sih sebenarnya tersangka ini latar belakangnya? Tadi Anda sempat cerita bahwa setidaknya walaupun tersangka ini adalah penyandang disabilitas atau seorang difabel, dia masih bisa produktif dengan menggunakan kaki misalnya. Kesehariannya seperti apa? Berprofesi apa? Bekerja apa? Saya juga harus sampaikan dalam wawancara ini bahwa sebenarnya saya sudah menghubungi tersangka Mas Andre untuk bisa juga mendengarkan perspektifnya, tapi saya bacakan katanya tidak berkenan untuk kami wawancara karena saat ini kasus ini masih berproses atau masih disidik oleh penyidik dari Polda NTB. Kalau dari versi Anda atau dari cerita yang Anda dapatkan mungkin sudah digali oleh tim, sebenarnya korban seperti apa? Korban tersangka seperti apa latar belakangnya, Mas? Baik, untuk latar belakang korban, karena kami belum pernah ketemu untuk latar belakang pelaku, kami belum pernah tim pendamping bertemu dengan pelaku tatap muka atau melihat backgroundnya. Pelaku ini pun kami sudah mendapatkan beberapa informasi dari teman-teman kuliahnya bahwa si pelaku ada masalah di kampusnya, bersama kampusnya kayak gitu. Jadi hampir pihak kampus akan mendeo si pelaku karena masalah-masalah itu. Entah misalnya pelaku mendapatkan beasiswa, tapi beasiswa yang diberikan oleh kampus kepada pelaku tidak dibayar SPP karena full dikasih ke pelaku tapi tidak dibayar. Nah, ini mungkin bisa dikoreksi saya juga nanti oleh pabrik, karena itu yang kami dapatkan informasi yang dari teman-teman gitu. Dari teman-teman yang kami informasi. Kemudian dari situ ada masalah-masalah yang di kampus yang dialami oleh pelaku. Karena itu ada keinginan untuk mendeo si pelaku ini. Nah, latar belakang seperti itu yang kami dapat. Selain memang saya tegaskan lagi, pelaku meskipun disabilitas, tapi pelaku sangat produktif. Bukan hanya produktif dalam keseharian pelaku, tapi produktif dan berpotensi melakukan kayak gitu. Oke, Mas Andre dan juga saya tadi sempat tertukar menggunakan kata atau istilah tersangka atau pelaku atau korban gitu ya. Mungkin ini juga yang dialami oleh semua netizen nih, Mas Andre. Apakah mau melihat tersangka saat ini status hukumnya sebagai korban kriminalisasi, karena ada juga yang menduga gitu, korban kriminalisasi ke seorang penyandang disabilitas bisa-bisanya kemudian disangka untuk melakukan kekerasan seksual, bahkan pemerkosaan ketika itu, atau dia adalah justru justru benar dia adalah tersangka atau dia adalah korban. Jadi kita berdua aja ketukar gitu ya untuk bisa menyebut. Mungkin itu yang membingungkan logika publik, Mas Andre. Saat ini mungkin ada juga intens berkomunikasi dengan penyidik, Mas. Apakah tersangka sendiri sudah dimintai keterangan? Kami sudah mendengar sebenarnya narasi-narasi pembelaan yang ia sampaikan, bahwa pada pokoknya dia menyampaikan bahwa tidak mungkin seorang difabel seperti saya, seorang penyandang disabilitas seperti saya mampu melakukan. Itu yang ia sampaikan. Apakah dari yang informasi Anda dapatkan sudah dimintai keterangan oleh penyidik di Polda NTB, tersangka sendiri? Baik, begini, saya tegaskan lagi sekali Mbak bahwa dari tim pendamping bahwa karena kami mendampingi si korban, jadi
karena pelaku sudah menjadi tersangka, otomatis ada bukti-bukti yang kami pegang. Jadi Oke. kami berspektif bahwa si pelaku menjadi tersangka, itu satu. Mungkin nanti untuk lebih detailnya apa keterangan dari tersangka mungkin bisa dari penyidik nanti ditanyakan. Tapi untuk gambarannya bahwa apa yang disampaikan oleh si pelaku dan itu disampaikan ke media. Jadi kronologi yang disampaikan oleh pelaku disampaikan ke penyidik dan ke Polda dan ke media, dan itu kami anggap dan kami yakini bahwa itu tidak mendasar dan tidak ada buktinya. Kenapa? Karena kami memegang bukti-bukti yang sangat kuat yang sehingga pelaku menjadi dinaikkan statusnya sebagai tersangka kayak gitu. Bukti apa itu Mas Andre kalau Anda nggak keberatan untuk membuka, setidaknya menceritakan kepada kami? Setidaknya kalau dari sisi yang pelapor ya, pelapor di tanggal 7 Oktober tahun 2024 ini, karena kan di dalam undang-undang kita yang undang-undang TPKS itu ada kayak saksi mahkota atau yang mahkota disebutkan di undang-undang TPKS bahwa keterangan korban itu bisa menjadi saksi, itu bisa, cuma cukup keterangan korban yang dikuatkan dengan bukti pendukung lainnya, seperti misalnya hasil asesmen psikolog yang keluar dan hasil visum. Nah kayak gitu, cukup itu untuk mengatakan buat menaikkan statusnya sebagai tersangka. Dan kami kuatkan juga dan kami berikan semua bahan-bahan kami kepada penyidik yang korban-korban lainnya. Yang di tanggal misalnya yang kami faktual yang sudah kami kumpulkan tanggal 28 September tahun 2024, ada dokumennya, ada audionya, ada screenshotnya. Kemudian di tanggal 1 Oktober tahun 2024 itu ada juga chat-chat pemerasan sudah kami kumpulkan. Kemudian tanggal 7 yang si pelapor. Kemudian korban-korban lainnya ini sedang menyusul. Sedang kami coba kumpulkan investigasi untuk dokumen-dokumennya. Kayak gitu, Mbak. Oke, Mas tadi Anda sempat menyebut soal bukti visum. Berarti korban yang Anda dampingi itu sempat visum ya setelah melakukan pelaporan di 7 Oktober lalu? Sempat visum ya? Bahwa di situ di visum ditunjukkan bahwa benar ada penetrasi, ada terjadi kekerasan, pemerkosaan ketika itu, ruda paksa. Betul ya? Ya, mungkin dari segi visum itu memang betul, tapi nanti untuk penjelasan detailnya itu nanti bisa dijelaskan dari penyidik untuk detail visumnya kayak gimana, kayak gitu. Tapi setidaknya Anda mengonfirmasi bahwa ada bukti visum ya. Jadi tidak hanya pengakuan dari korban sendiri, ada dari saksi-saksi, tapi juga ada bukti visum. Sependek ingatan saya itu benar. Oke, ada visum yang juga dimiliki oleh Polda NTB. Kenapa ini penting, Mas Andre? Saya menanyakan mengenai kekuatan bukti yang Anda miliki dan sudah Anda serahkan ke penyidik Polda NTB, karena tentu kan yang menjadi pertanyaan, apakah di awal nih, yang saat awal kami mendapatkan informasi mengenai berita ini, satu tadi soal apakah mungkin seorang penyandang disabilitas melakukan kejahatan atau tindak pidana, apalagi tindak pidana kekerasan seksual, atau apakah mungkin ia mendapatkan kriminalisasi karena buktinya minim dan lain-lain. Makanya saya tadi memperdalam ke Mas Andre, jangan-jangan hanya karena dia gampang gitu ya, orang yang dalam bentuk orang yang sangat rentan, kemudian ada kriminalisasi kepadanya. Jadi makanya saya mau memperkuat soal bukti-bukti yang dimiliki, Mas. Kita tahu bersama bahwa kalau ditetapkan sebagai tersangka berarti minimal sudah ada 2 alat bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Mas Anda mengumpulkan bukti, tadi nyebut soal ada screenshot, ada bukti video, bahkan ada bukti foto dan lain-lain. Itu Anda yang melihat dan bisa mengecek satu persatu. Itu membuktikan, bisa dilihat jelas atau bisa dipastikan, Mas, bahwa yang di foto, yang di video itu adalah tersangka. Betul wajahnya itu, Anda sudah melihat secara langsung. Kami untuk video itu belum ada ya, Mbak ya. Untuk yang video itu yang yang kami sedang 2022. investigasi. Iya, yang kami sedang investigasi. Kemudian untuk audio, ada salah satu teman korban yang WA saya, kemudian mengirimkan voice note si korban. Karena dalam voice note itu, Mbak, bahwa si korban meminta tolong untuk supaya temannya datang ke, kalau nggak salah di tempat penginapan itu. Nah, temannya ini datang kemudian datang ke tempat itu dan mempergoki korban dan pelaku. Tapi pada saat itu pelaku mengelak. Saya nggak memiliki tangan, nggak bisa saya ngapa-ngapain katanya si pelaku gitu kan. Nah, itu yang ada voice note yang kami terima, ketakutan si korban. Korban menceritakan ke temannya. Nah, dari PN itu dikirimkan ke kami, Mbak, kayak gitu. Jadi kami mendengar PN itu dan screenshot dari yang korban ceritakan ke temannya. Kayak gitu. Nah, itu yang kami terima. Oke, jadi korban menceritakan kepada temannya, itulah
bukti screenshot percakapan itulah yang Anda miliki saat ini, ada voice note yang juga dalam bentuk cerita. Berarti bukti langsung yang tadi saya sebutkan salah satunya adalah video itu masih dalam proses verifikasi ya Mas ya. Anda masih dan tim masih mendalami karena kejadiannya 2 tahun lalu 2022, betul ya? Betul, kami sedang dalami. Mas, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa salah satu atau dua di antaranya yang saya nggak tahu, Anda mungkin bisa koreksi saya, yang 2022 bahkan di tahun 2024 ini ada yang masih di bawah umur perempuan, betul ya? Kalau untuk tanggalnya kami belum bisa memverifikasi, Mbak, untuk terkait yang memang anak itu memang di tahun 2024, karena yang itu masih sedang kami dalami. Untuk yang misalnya kategori usia anak itu masih sedang kami dalami, apakah memang ada di tahun 2024 ataukah memang hanya terjadi di tahun sebelumnya, tahun 2022 misalnya kayak gitu. Nah, itu kami sedang investigasi lebih mendalam. Tapi saat ini berarti Anda sudah berkontak dengan, tadi Anda sebutkan, dengan orang tua korban yang diduga masih di bawah umur ketika kejadian ketika itu 2022, betul ya? Ya, tim kami sedang mengkontak, saling menghubungi orang tua dan tim kami kayak gitu. Oke. Mas, tadi Anda menyebutkan bahwa tidak hanya Anda gitu ya, Mas Andre dan tim, tapi juga ada beberapa LSM lain, ada Pusat Bantuan Hukum, ada beberapa, bahkan Anda sudah melaporkan ke Komnas HAM. Gerakan apa atau target apa yang Anda dan tim untuk mewakili korban yang Anda harapkan bisa setidaknya dipenuhi rasa keadilan dari para korban, dan tentunya tetap kita menghormati asas praduga tak bersalah dari tersangka ya Mas ya, karena namanya juga masih tersangka, prosesnya masih jalan di Polda NTB. Apa Mas? Baik. Untuk pertama bahwa kita lakukan upaya-upaya perkuatan kepada korban karena itu sangat penting. Itu yang kami lakukan ya, dari lembaga-lembaga yang masuk ke dalam tim koalisi anti seksual NTB. Itu yang kami lakukan, apa kemauan korban dan segala macam itu kami penuhi semuanya. Yang kemudian selanjutnya bahwa dari tim berupaya untuk melakukan counter narasi, yang dimana awalnya framingnya bahwa si pelaku ini memframing dirinya sebagai korban. Nah, oleh karena itu kami juga bersuara, Mbak, untuk supaya bersuara kami ini supaya juga korban merasa diperkuat, menguatkan diri korban secara psikologis, bahwa ada yang percaya korban juga, karena korban sampaikan kepada kami, kenapa masyarakat luas tidak percaya dengan apa yang keterangan saya sampaikan kayak gitu. Nah, itu yang juga membangkitkan semangat kami untuk menjelaskan kepada halayak publik, kepada netizen-netizen yang di luar sana, kepada masyarakat luas, bahwa inilah versi korban. Bukan hanya dari versi pelaku saja, tapi kita imbangi versi korban itu kayak gimana. Sehingga tidak terlalu meluas framingnya kayak gitu. Begitu Mbak kira-kira. Ya, ini yang jadi pengantar saya tadi di awal diskusi kita, di awal wawancara kita Mas Andre. Saya bahkan kita berdua di sepanjang wawancara pun masih ketuker-tuker nih mana korban, mana tersangka gitu ya, atau mana terduga pelaku gitu ya, karena betul dari saat kami mendapatkan informasi ini, kita tentu mempertanyakan bagaimana bisa seorang difabel melakukan tindak pidana kekerasan seksual, bahkan waktu itu istilahnya adalah pemerkosaan yang digunakan, istilahnya kita mempertanyakan soal kapabilitas dia atau kemampuan dia. Mas, terima kasih sudah cerita banyak mengenai korban yang Anda dampingi, juga para korban perempuan lain. Saya sebagai perempuan mencoba untuk tidak subjektif, saya coba memberikan ruang kepada korban yang Anda dampingi, mungkin para korban yang lain. Saya titip salam buat mereka semua, Mas. Semoga mereka bisa mendapatkan keadilan dan bisa dikuatkan secara psikologi saat ini. Saya juga mau menegaskan di wawancara ini kami juga tetap ya, kita berdua ya Mas Andre ya, setidak-tidaknya mengajak masyarakat juga untuk bisa menerapkan tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Kita tidak melakukan penghakiman secara dini kepada tersangka. Saat ini statusnya sudah ada 2 alat bukti yang menegaskan status hukum dari terduga pelaku atau tersangka yang saat ini kita bicarakan. Kita tunggu, kita berikan dukungan kepada penyidik Polda NTB juga untuk bisa membuka secara terang benderang, mencari bukti yang paling kuat untuk bisa sama-sama membuat kita semua mengetahui secara jelas sebenarnya fakta seperti apa yang terjadi. Mas Andre, saya ucapkan terima kasih Anda sudah join bersama saya di wawancara virtual dari Jakarta. Salam untuk sekali lagi kepada para korban dan korban yang Anda dampingi ya Mas kalau bertemu dengan mereka. Terima kasih sekali lagi Mas Andre. Terima kasih Mbak. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mas Andre.